Saya selaku Ketua Korwil Asisi Klaten mengucapkan selamat atas terselenggaranya Halal Bihalal dan Rakerja PT RTU Jawa Tengah. Selamat kepada Asisi Indonesia Jawa Tengah atas halal bihalalnya sekaligus rakerja di Baturaden Purwokerto. Sukses selalu. Sukses selalu. Semoga kita sama-sama di praktisi pemimpin selalu solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bicara atau diskusi tentang pengalaman. Ada Mas Rian dari CV Mikro Klaten, ada Mas Dwi dari CV Utama Asih Cilacap, dan ada Pak Manifud dari Maju Mapan Yogyakarta. Dan ada saya sebagai tukang take on. Di sini kita ngobrol santai tentang suksesnya apa toh? Apakah sukses itu yang berwujud dengan duit pakai, duit konco akeh, duit usaha akeh, atau lain-lainnya. Untuk pertama mungkin saya langsung ke Mas Dwi dulu yang dari Cilacap. Ya, sukses atau sukses itu seperti apa Mas menurut jenengan? Terima kasih waktunya Mas. Kalau saya sendiri sukses adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Banyak pengusaha atau calon pengusaha yang sedang berjuang, tapi nasibnya kan nggak sama seperti jenengan berdua, Mas Rian, Mas Dwi, dan juga ada Pak Manifud. Seorang pejuang itu dia berpikir dia caranya sukses, dia caranya kepenak. Tetapi mereka tiba-tiba dalam perjalanannya menyerah. Sedangkan saya yakin dalam kesuksesan panjenengan semua itu kan tidak serta-merta saya mak gedunduk di usaha sing jalan, di karyawan banyak, dengan penghasilan pun agak sedikit. Pernah tahu ngalami sing jenenge merayap, merangkak, nek lebih tragisnya berdarah-darah dalam merangkai usaha. Monggo jenengan Mas Dwi dulu. Semua orang pasti punya keringat yang banyak ya. Kalau banyak itu kapan dia bisa mengusap dengan cepat, kapan dia bisa mengusap dengan lambat. Ya, saya punya pengalaman sih, semua orang punya pengalaman. Kalau sukses seperti saya itu enggak sukses warisan, Mas Heri. Yang betul yang dikatakan itu harus kita punya kemauan, punya mungkin skill karena kita berwira swasta. Dan yang terakhir itu teman-teman yang bisa mensupport di kita semua itu. Jadi dalam proses perjalanan Mas Dwi sendiri itu support teman, keluarga itu ada, dan itu penting. Jadi kesuksesan itu tidak bisa kita membalikkan telapak tangan atau kita seperti mengumpulkan sesuatu benda dan simsalabim benda itu jadi indah, kan nggak seperti itu. Ada sumbang sih atau support dari keluarga ya. Kalau keluarga pasti semua keluarga kita menginginkan orang tua ataupun keluarga lebihnya ya. Minta doanya aja cukup. Jadi doa orang tua. Jadi doa orang tua nggak bisa dilepaskan. Tetapi nggak cuma doa saja yang kita harapkan, tetapi semangat kita untuk lebih berkembang itu jangan sampai patah arang atau patah di jalan. Ya. Seperti itu. Kalau dari Pak Manifud sendiri, sukses itu menurut jenengan seperti apa? Dari saya, menurut saya sukses itu kita banyak teman, terus kita jalan, karena kalau rezeki orang kan beda-beda ya. Ya. Itu memang ada yang memang diparingi gampang rezeki, usaha bisa cepat jalan. Tapi memang satu kesuksesan bagi saya ya anulah, kita mengikuti saja takdir, dan nyatanya jenengan kita mengakui bersama teman jenengan itu kan Jakarta, Solo, Jawa Tengah itu kan nggak sedikit banyak. Dengan bertambahnya teman, kita mempunyai link dan akses, otomatis kan usaha ini ikut mengikuti. Usaha kita mengikuti untuk caranya ya sukses itu tadi. Kesuksesan yang dimulai dari banyak teman jenengan. Satu dari kata silaturahmi ya. Kita punya banyak teman, banyak saudara. Walaupun kita nggak memandang dari kita satu organisasi, dari kita teman yang dari organisasi lain seperti Asisi, Awitu dan lain-lain, itu kita tetap seduluran ke Kancan,
Dari situ kita dengan banyak saudara jembarke mas, silaturahmi jembarke rezeki manjang umur Mas Ari. Silaturahim menjangkau rezeki dan silaturahim menjangkau umur. Dan insya Allah dalam rezeki itu ya memanjangkan segala hal. Ya tentang bisnis, tentang rekanan atau link kita pasti dapatkan itu jika kita bersilaturahim. Betul. Beliau adalah pemilik dari CV Mikro Klaten, Mas Rian. CV Mikro Pratama ya Mas? CV Mikro Pratama. Ownernya Mas Rian, beliau ada di sebelah saya. Kiat sukses seorang Rian Nyun Sewu. Nah saya boleh bercerita nggih, ini Nyun Sewu ini orang ngerti sih ya. Berangkat atau pulang mudik dari Batam. Bukan siapa-siapa, rong duwe apa-apa. Lih saiki duwe toko, karyawannya akeh. Biyen kurus saiki rada lemu, ya ta? Biyen ketok kusam sekarang bercahaya, iki kiate iki piye? Untuk seorang yang dulu itu kembali dari perantauan yang tidak membawa apa-apa atau bukan siapa-siapa. Baik, terima kasih Pak Ari untuk waktunya dan rekan-rekan semua sudah bersinggah di tempat saya. Sebenarnya untuk kiat sukses saya itu yang pertama dari niat dulu Pak. Jadi niat saya sebenarnya lebih condong untuk berdikari bisa merekrut rekan-rekan di lokasi sekitar saya yang kiranya masih menganggur atau butuh pekerjaan, itu bisa saya tampung untuk belajar AC ataupun ikut AC. Jadi tujuan saya yang pertama sangat mulia, yang diantaranya salah satunya itu. Jadi kita bisa berguna bagi rekan-rekan sekitar, tetangga, warga ataupun lokasi sekitar untuk bekerja di tempat saya. Dari 3 tokoh yang kita hadirkan, ini kiatnya berbeda. Silaturahim, manjangke umur dan rezeki. Mas Dwi dengan doa orang tua juga keluarga, tidak pernah lepas dari semangat, karena semangat itu datang dari mana saja termasuk keluarga dan orang tua. Alhamdulillah beliau berhasil sebagai owner CV utama AC Cilacap, dan di sebelah saya juga ada seorang Rian Mahendra, bukan siapa-siapa. Kembali lagi kita tekankan ini dulu, dia bukan siapa-siapa, sekarang beliau menjadi apa-apa, dan kiatnya ternyata ya walaupun berbeda tapi tujuannya sama, kemanfaatan untuk sesama dan terutama keluarga juga lingkungan gitu. Tadi Mas Ifut ini atau Paman Ifut menyampaikan silaturahim itu tidak hanya di dalam kita kenal dengan personal, tidak hanya di dalam lingkup keluarga, tetapi beliau tadi menyampaikan lintas organisasi. Maksudnya seperti apa? Ya di Mas Ari, kita di Jogja saja ya, di Jogja ya entah sampai lintas di luar Jogja. Kita kan organisasi teknisi banyak. Begitu mereka sama kita, mereka praktisi pendingin dan mereka juga pengusaha-pengusaha ya. Di situ kalau kita banyak saudara, kita memang seduluran bagus. Di situ kan akhirnya apa? Kita bisa saling bisa saling bantu, saling yang membutuhkan. Kayak saya misalnya, saya ke tempat Mas Ari, saya butuh Mas DC 2PK, second enggak yang bagus. Saya sering ngambil tempat Mas Rian, karena seduluran kita jangan ada batas lah, jangan ada batas. Dan kiat dari beliau sama dengan yang kita amini bersama, di mana lintas organisasi itu sangat baik untuk kita jaga silaturahimnya. Di sini saya menyampaikan Mas Dwi, pemilik dari CV utama AC Cilacap, beliau dari organisasi PTRTU. Benar ya? Dan beliau juga kebetulan, alhamdulillah bukan kebetulan, emang ditunjuk oleh teman-teman sebagai pengurus dari organisasi tersebut. Paman Ifut juga beliau adalah pengurus dari organisasi PTRTU yang ada di Yogyakarta. Beliau adalah ketua DPD-nya. Dan di sebelah saya ini juga, beliau adalah pengurus atau lebih tepatnya orang yang ada di organisasi lain. Namanya ACC. Ini adalah cara kita untuk menyampaikan kabar, di mana lintas organisasi adalah indah, dan di mana lintas organisasi itu adalah sama. Sama tujuannya untuk kebersamaan dan kemakmuran anggota, pertemanan, dan keluarga. Contoh dari organisasi yang indah adalah silaturahim. Beliau, Mas Dwi,
Mas Iput dan Mas Rian berasal dari organisasi yang tidak sama. Tetapi dalam merintis usaha, dalam merintis silaturahim, menjaga silaturahim, organisasi itu dikesampingkan. Karena kalau kita bicara tentang organisasi, akhirnya akan berdebat tentang organisasi yang paling apik, kan begitu. Tetapi di sini kita tidak. Ini caranya pesan untuk semua teman-teman yang ada di sana, yang berbeda organisasi, beda bendera, atau berbeda sudut pandang dalam melihat hidup kesuksesan tersebut, ya kita harus berani untuk mengatakan walaupun berbeda tapi kita tetap sama, tetap saudara. Pertemanan itu tidak akan pernah luntur jika kita mengingat yang indah-indah dengan siapapun. Nek kita kelingannya sing wah ben paman itu dia tahu nganu orang nggak kopi ditulen orang nggak kopi ya itu ya geleng-geleng itu, tapi kebaikannya kita lupakan. Nah, ini salah. Nah, menurut jenengan apa yang saya sampaikan ini benar apa salah, Mas Rian? Sangat benar sekali, Pak. Yang jelas untuk silaturahmi itu tidak memandang bendera ya, Pak ya. Terutama walaupun kita sudah berbeda bendera, kita tetap jalin karena silaturahmi tersebut membuka pintu-pintu rezeki kita, Pak. Secara tidak langsung mungkin kita di bulan depan ada hubungan dengan Mas Dwi di Cilacap, kita bisa rekanan mungkin, atau kita bisa membuka ruang usaha baru lagi seperti itu. Mungkin di Jogja juga sama, mungkin di Purworejo sama Pak Ari mungkin bisa duet untuk pekerjaan proyek atau yang lain. Itu sangat berguna sekali. Diskusi silaturahim itu lintas organisasi ya tetap indah. Berbeda kelambi, beda seragam warna kelambi, beda bendera, tapi tetap kita adalah saudara. Kembali ke Mas Rian. Tadi menyampaikan tentang cerita atau kiat-kiat usahanya dengan memberdayakan orang sekitar, keluarga, intinya masyarakat. Kesulitannya apa, Mas? Kesulitan dari awal itu sebenarnya untuk SDM tersendiri ya, Pak ya. Jadi dari nol sampai sekarang menjadi teknisi itu kita harus sabar. Dalam artian mereka tidak tahu usaha kita itu di bidang listrik, sedangkan orang-orang yang baru gabung itu masih nol. Jadi kita harus sabar, kita harus teliti, tekun, membimbing orang tersebut sampai ke saat ini, apalagi sudah menjadi teknisi gitu. Jadi tetap waktunya itu butuh proses, Pak, tidak cuma 1-2 bulan selesai gitu. Dia ada jenjangnya, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun baru bisa kita lepas. Nah, itu kesulitan saya di situ. Jadi mungkin sampai saat ini terkumpul 10 kru untuk di CV saya itu bertahap. Jadi 1 tahun mungkin cuma ambil 2 orang, 1 tahun 2 orang, sampai sekarang alhamdulillah 10 kru sudah bisa semua seperti itu. Alhamdulillah dari susah payah tersebut sekarang menjadi tim solid gitu. Alhamdulillah. Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Kita harus sabar dalam meniti karir atau usaha. Kita harus benar-benar telaten dalam kita mensiasati strategi di usaha. Dan juga kita ya kembali lagi dalam usaha, dalam ikhtiar berusaha, kita tidak bisa meninggalkan doa orang tua juga keluarga, seperti kiat dari beliau, owner CV Utama Pratama AC. Yeah. Cilacap Wangel teman-teman ngomong gitu. Beliau Mas Dwi adalah owner CV Utama AC Cilacap. Oh, Pratama ini CV Mikro Pratama. Beliau big bosnya. Ya. Dan ada Paman Ifut juga dari Majumapan 5758 alias Majumapan. Tadi kita sudah menyinggung tentang lintas organisasi, kita sudah menyinggung tentang hubungan kita di dalam dan di luar organisasi, di mana silaturahim tetap harus dijaga. Bukti dari silaturahim yang terjaga indahnya berorganisasi walaupun berbeda kelambi. Pak Waka, ini khusus Pak Waka ini pertama ini. Itu kemarin, ini Pak Waka wakil ketua PT RT Indonesia DPD Jawa Tengah, beliau wakil ketuanya, dan Pak Manifut adalah ketua DPD PT RTU Yogyakarta. Beliau adalah pengurus sendiri dari organisasi ketua DPP ASISI. Ketua DPP? Ketua Korwil Klaten. Ketua Korwil Klaten, dan dia adalah pengurus.
Kemarin itu Mas di Purwokerto itu ASISI barusan rakerda. Ya, halal bihalal. Nah, halal bihalal ya. Jenengan harus mengucapkan juga Mas. Itu wajib. Oh, gitu. Monggo mengucapkan halal bihalal selamat kepada ASISI. Selamat kepada ASISI Indonesia Jawa Tengah. Jawa Tengah atas halal bihalalnya sekaligus rakerda di Baturaden Purwokerto. Sukses selalu. Sukses selalu. Semoga kita sama-sama di Baptisi Beringin selalu solid dan saling merangkul. Wakil Ketua DPD PTRTU Jawa Tengah sudah mengucapkan. Mas Rian, ini barusan hari ini tanggal 21 Mei ya, 2023, itu PTRTU Indonesia DPD Jawa Tengah itu barusan juga melakukan acara halal bihalal dan rakerda. Baik, saya selaku Ketua Korwil ASISI Klaten mengucapkan selamat atas terselenggaranya halal bihalal dan rakerda PTRTU Jawa Tengah untuk bertempatkan di Klaten tanggal 21 bulan 5 2023. Semoga PTRTU Indonesia semakin solid, semakin jaya dan semakin bertambah anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya adalah di mana kita berorganisasi, berbeda bendera, kelambi dan kendaraannya, nggak masalah. Tetapi dalam pertemanan kita selalu menjaga silaturahim, di mana di dalam silaturahim itu ya ini adalah kita. Berbeda organisasi boleh, tetapi persaudaraan, pertemanan nggak pernah boleh dipisahkan hanya dengan warna bendera dan kelambi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.